dipersembahkan oleh Kembali di CEO Talk, kita masih bersama dengan Abdullah Firman Wibowo, CEO dari BNI Syariah. Ya. Pak Firman, ini kalau kita bicara soal potensi pasar yang sebetulnya sangat besar di Indonesia. Nah, bagi BNI Syariah sendiri, apakah akan fokus untuk menggarap pasar yang belum digarap ini, atau ada rencana lain sebetulnya? Pak Rudi, saya kira impian semua CEO, pengennya kita menjadi pemain global. Oleh karena itu, impian saya ini bagaimana Bank Syariah, khususnya BNI Syariah, itu menjadi pemain global atau go modern and go global. Tapi untuk mencapai itu tentu dibutuhkan persyaratan gitu kan. Pertama persyaratannya adalah perkuatan modal. Kalau ingin masuk ke perbankan internasional atau bisnis internasional atau dunia internasional, modalnya harus diperkuat. Modal harus diperkuat? Ya. Itu menjadi syarat mutlak? Itu? Sangat mutlak, karena begini, ada satu requirement dari otoritas tempat di luar negeri. Itu bank yang boleh beroperasi, adalah bank yang dengan skala atau kapasitas modal jumlah tertentu. Nah di Indonesia ini dibagi. Ada bank buku 1, ada bank buku 2, ada bank buku 3 sama buku 4. Nah buku 1 itu kalau modalnya masih di bawah 1 triliun. Buku 2 kalau di bawah 5 triliun. Nah kalau buku 3 di bawah 30 triliun, di atas itu sudah buku 4. Nah untuk bank buku 3, ada opportunity untuk memiliki bisnis di luar negeri. Minimal retail lah. Walaupun tidak di komersial bisnis, minimal retail. Nah saya melihat peluangnya sangat besar. Satu, BNI Syariah sekarang sudah masuk di dalam buku 3. Ada peluang di situ. Kedua, kami punya induk, di mana induk ini sudah punya pengalaman puluhan tahun di luar negeri. Okay. Induk kami ini punya cabang tuh 6. Ada di Jepang, Korea, ada di London, Tokyo, New York, dan ada di Hong Kong. Jadi ada 6 kantor cabang kita di luar negeri. Dan kebetulan saya punya pengalaman. Ya, saya pernah jadi GM di luar negeri, jadi saya tahu bagaimana berbisnis internasional. Saya kira belajar pengalaman dari induk dan bersinergi dengan induk. Untuk potensi pasarnya sendiri untuk produk syariah apa itu juga ada? Saya kira besar. Contohnya kita produk yang disebut dengan Indonesia Related Business. Indonesia Related Business adalah bisa orang Indonesia yang bekerja di sana menyalurkan transaksinya ke Indonesia. Atau bisa orang Indonesia yang ada di Indonesia berbisnis dengan pelaku bisnis di luar negeri. Atau bisa juga orang asing di Indonesia transaksinya ke luar negeri, kan bisa menggunakan yang disebut dengan layanan dan produk dari yang ada di Indonesia. Nah saya sekarang melihat dari potensi remittance, kiriman uang. Di Indonesia ini banyak Indonesia workers, kalau di Jepang namanya Kensusei, kalau di tempat lain namanya Indonesia workers atau buruh migran Indonesia. Itu jumlahnya lebih dari 6 juta, 7 juta. Itu kiriman uangnya 1 tahun itu bisa lebih dari 150 triliun. Bahkan lebih tergantung dari kursnya. Nah sayangnya mereka mengirimkan uang tidak melalui perbankan di Indonesia. Dia bisa melalui perbankan asing dan remittance agency. Nah saya kira kalau seandainya kehadiran Bank Syariah di sana atau BNI Syariah, tentu kita bisa meng-approach kepada mereka, terutama kembali ke tadi, bahwa penduduk Indonesia itu banyak yang Muslim. Maka kalau seandainya buruh atau pekerja Indonesia di luar negeri banyak yang Muslim, saya kira mempunyai emotional engagement dengan kita. Contoh, kalau seandainya saya tawarkan, apakah punya cita-cita untuk haji atau umroh, pasti mereka mau. Dan kalau sudah begitu, ujungnya adalah menabung. Kalau menabung, ya tabungannya harus di BNI Syariah atau di perbankan syariah lah. Nah karena kami beroperasi di sana, tentunya kami bisa menawarkan produk-produk syariah kepada mereka yang memiliki visi atau cita-cita ke depan untuk bisa bersyariah dengan baik, untuk umroh, untuk haji. Dan tidak hanya itu, kita membina para TKI itu tidak harus mereka sudah di sana. Sebelum mereka pergi menjadi TKI atau Kensusei di luar negeri, mereka sudah kita lakukan financing, namanya pre-TKI financing. Jadi sebelum berangkat, kita lakukan edukasi mengenai perbankan, kita biayai. Nah mereka nyicilnya dari luar negeri. Nah kita sudah punya pengalaman di dalam pembiayaan pre-financing itu. Dan potensi ini sangat besar karena apa?
terutama di negara-negara yang semi-skill labor. Contohnya di Jepang, Korea, Taiwan itu mereka semi-skill. Yang mereka sudah berkurang lah gapteknya. Mereka sudah ngirim uang melalui mobile banking, internet banking. Jadi saya kira kalau mereka kita approach, insya Allah mereka bisa antusias menggunakan produk-produk syariah. Nah ini yang kita coba inisiasi ke depan. Begitu kita buku 3, saya kirim orang-orang, manajer kita atau officer kita untuk saya attach di luar negeri dengan remittance agency untuk sudah melakukan sosialisasi dan pemasaran kepada para TKI di sana. Ini jumlahnya sangat besar sekali. Itu dari sisi remittance, belum dari sisi trade finance. Ini juga besar karena banyak orang-orang Indonesia jadi pebisnis di luar negeri. Tentu harapan kita bisa menggunakan jaringan kita yang ada di luar negeri. Nah itu salah satu contohnya. Oke, artinya kalau dari segi aset itu sudah memenuhi, pengalaman juga sudah ada, bahkan potensi pasar juga besar. Apa kira-kira ini bisa langsung diterapkan? Apakah momentum atau apa kira-kira? Saya kira begini ya, memang cita-cita kami untuk masuk di dalam buku 3. Nah dengan adanya buku 3 itu saya menyiapkan jauh hari sebelumnya adalah SDM. Jadi saya sekarang mendidik officer dan manajer muda untuk mempunyai pengetahuan atau expertise dalam bidang trade finance dan remittance. Sekarang sudah saya siapkan, tinggal menunggu waktu saja. Nah saat ini kan masih COVID. Nah harapan kami nanti kalau efek COVID-nya sudah mereda, saya sudah mulai merangkai kerjasama dengan remittance agency. Kami sudah melakukan, salah satunya dengan Kyodai yang ada di Jepang, itu adalah remittance agency terbesar di Jepang. Oke, selain edukasi dan literasi, sebetulnya persepsi sebuah lembaga itu juga penting untuk lebih meyakinkan. Begitu Pak Firman. Nah, kalau menurut Pak Firman sendiri, sekarang BNI Syariah itu ada di mana? Artinya persepsi publik terhadap BNI Syariah itu bagaimana? Jadi kalau menurut saya, sebuah institusi itu ditentukan oleh dua hal. Paling tidak nih. Satu, bagaimana kondisi fundamental daripada perusahaan. Itu yang disebut dengan prestasi. Contohnya, berapa besar tingkat return yang dimiliki bank itu, profitability. Bagaimana kesehatan dari bank itu, non-performing loan atau non-performing financing. Bagaimana komposisi dana murahnya daripada bank tersebut yang disebut dengan kasa. Bagaimana perusahaan tersebut atau bank tersebut bisa memberikan cadangan kepada aset yang berisiko, coverage ratio. Bisa juga dilihat dari seberapa besar perusahaan tersebut membangun transactional banking, base income gitu. Jadi banyak faktor-faktor fundamental yang harus kita jadikan prioritas di dalam membangun fundamental perusahaan. Tapi itu saja tidak cukup. Itu prestasi ya? Itu prestasi. Oke. Sejak tahun 2017, 18, 19 kita memulai penghargaan yang luar biasa. Di tahun 2017 kita memulai penghargaan sekitar 46-47 penghargaan. Bukan 1-2 itu ya? Bukan 1-2 ini, puluhan ini. 2018 kita sampai 50 lebih lah, 56. 2019 47. Artinya apa? Penghargaan yang kita peroleh itu bukan tujuan kita sebetulnya. Ini hanya merupakan sebuah alat atau tools evaluasi kita. Kita dinilai oleh pihak luar seberapa jauh dibandingkan dengan peers kita. Tapi tujuannya bukan itu, karena keberadaan syariah sebetulnya memberikan rahmat bagi segala seluruh umat ya sekalian alam ya, rahmatan lil alamin. Nah, itu tujuan daripada keberadaan kita. Jadi, penilaian baik secara fundamental ataupun secara persepsi, itu adalah bagian daripada kita untuk lift up, meningkatkan posisi kita. Dan Alhamdulillah ya, kami ini selama 3 tahun, 4 tahun, saya ditugasi di sini, BNI Syariah banyak memulai penghargaan sebagai B Syariah. Apakah B Syariah in commercial, B Syariah in consumer banking, B Syariah in digital banking, B Syariah in media sosial, ya, social media, ya, the most popular, ya, CEO in social media. Bahkan kita pun mendapat penghargaan personal, the best CFO, ya, Director of Finance kita, dan the best CEO lah. Baik. Kita sudah memperoleh penghargaan dalam negeri dan luar negeri. Saya kira tradisi ini sangat bagus kita teruskan gitu, karena ini adalah merupakan sebuah ajang latihan kita, exercise kita dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita. Jadi kita harus mengejar itu memang, walaupun itu bukan merupakan tujuan kita. Pak Firman, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh